Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna, semester 1 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Muhammadiyah Mamuju. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum dan Perundang-undangan Perikanan dan Kelautan dari dosen pengampu yaitu Bapak Ardiansyah, SPI, MPI. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah dan harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dibentuk guna mengatur mengenai kelautan. Yang dimaksud dengan kelautan dalam undang-undang ini adalah hal yang berhubungan dengan laut atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut atau tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau. Untuk melindungi laut Indonesia, pemerintah melakukan upaya perlindungan lingkungan laut melalui konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan, pencegahan, penanggulangan pencemaran, kerusakan, dan juga bencana. Undang-undang ini terdiri dari beberapa bab. Saya akan menyebutkan beberapa bab dan juga pasalnya. Pada bab 1 mengatur tentang ketentuan umum. Pada pasal 1 berisi tentang laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh undang-undang dan hukum internasional. Pada bab 2 mengatur tentang asas dan tujuan. Pada pasal 2 yaitu penyelenggaraan kelautan dilaksanakan berdasarkan asas. Yang pertama, keberlanjutan, yang kedua konsistensi, yang ketiga keterpaduan. Pada bab 3 yaitu mengenai ruang lingkup. Nah, pada pasal 4 yang berisikan tentang ruang lingkup undang-undang ini meliputi pengaturan penyelenggaraan kelautan Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemakmuran negara. Pada bab 4 mengenai tentang wilayah laut, yaitu pada pasal 5. Nah, pasal 5 ini berisikan tentang Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki seluruhnya itu kepulauan-kepulauan dan mencakup pulau-pulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah. Politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis yang batas-batas wilayahnya ditarik dari garis pangkal kepulauan. Pada bab 5 mengatur mengenai tentang pembangunan kelautan. Nah, pada pasal 13 yang berisikan tentang pembangunan kelautan ini sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Pada bab 6 mengatur tentang pengelolaan kelautan. Pada pasal 14 yaitu pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru. Pada bab 7 mengatur tentang pengembangan kelautan. Nah, pada pasal 34 yang berisikan tentang pengembangan kelautan ini meliputi pengembangan sumber daya manusia, riset ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem informasi dan data kelautan, dan juga kerjasama kelautan. Pada pasal 8 mengatur tentang pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut. Nah, pada pasal 42 berisikan tentang pengelolaan ruang laut dilakukan untuk melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal, memanfaatkan potensi sumber daya dan kegiatan di wilayah laut yang berskala nasional dan internasional, dan mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa. Pada bab 9 mengatur tentang pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut. Nah, pada pasal 58 ini berisikan mengenai untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara di wilayah laut, dibentuk sistem pertahanan laut. Pada bab 10 mengatur tentang tata kelola dan kelembagaan laut, yaitu pada pasal 69 salah satunya yaitu pemerintah menetapkan kebijakan tentang tata kelola dan kelembagaan laut ini.